Alhamdulillah, terima kasih Bu Dokter sudah reses di wilayah RW 15 Permata Harjamukti Selatan, Kalijaga. Alhamdulillah juga semoga di RW 15 Kalijaga ini dapat pembangunan yang yang ada ini berkaitan dengan Ibu Dokter, yaitu pendidikan dan kesehatan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian dan Bu RW sudah beri kesempatan Bu Trisna untuk dapat reses, tentunya menyerap aspirasi Bapak Ibu sekalian yang mungkin tidak perlu saya jelaskan. Bapak Ibu sekalian sudah tahu kalau Bu Trisna ini biasanya rapat di kantor di Gria Sawala. Jadi kalau reses itu libur ya Bu ya di kantornya, jadi rapatnya di luar gitu. Ya, rapatnya di luar sambil menyerap aspirasi Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada aspirasi yang kemarin belum terakomodir, barangkali di tahun depan insya Allah akan tercapai. Sebelum saya mulai, kita bicara soal Dewan. Mangga silakan Teh, duduk lagi. Barangkali ada yang belum kenal sama saya. Kalau yang beberapa sih adalah korban saya, korban. Bu Ika korban. Mana Ibu siapa tadi itu? Nah, itu Ibu korban juga. Ibu bukan korban saya, korban saya Bu. Korban. Jalan Prabayaksa, di situ ada lapangan panahan. Ada dekat Baperkan RW 2, seberangnya di situ saya tinggal. Kalau tinggal di sana sih sudah 20 tahun, Bu. Tahun 2000 tinggal di sana tuh. 24 berarti. Alhamdulillah tuh tidak terasa sudah sekian lama, padahal tinggalnya sih sudah lebih lama lagi. Cuman waktu itu saya tugas di Tanjung, jadi saya nggak mau tinggal di sana, nggak mau tinggal di Tanjung, Brebes. Kan dokter puskesmas harus tinggal di situ. Supaya saya tidak tinggal di Brebes, jadi saya syukuran per rumah saya itu. Supaya, nih saya udah punya rumah, masa saya tinggal di Brebes biar PP aja. Jadi saya syukuran, saya ingetnya itu aja, syukuran rumah. Padahal sih ada alasan gitu, supaya saya nggak tinggal di sana. Subuh jam 4, perasaan kok cepet banget, doanya pendek jadinya. Jadi jam 4 udah bel biologis kita udah bangun, perempuan bener nggak? Kalau nggak bangun kayaknya dia bangun sendiri, nggak usah pakai alarm. Terus kerja ini terus aja. Kayaknya nggak beres-beres, besok itu lagi, gitu kan Bu ya? Besok gitu lagi, tapi sudah tugas kita sebagai wanita. Di wilayah ini anggaran, memang kita kan tahu kalau bapak yang suka ikut rapat musrenbang, musyawarah di kelurahan itu sudah tutup gitu ya di awal Maret untuk tahun depannya. Tapi ya tidak masalah, kita bukan hanya sekedar itu gitu, kita tidak selalu harus ada yang terpaku dengan APBD gitu ya. Apa sih yang ingin bisa tersampaikan? Di sini ada Ibu Kader, oke Bu Imas. Ternyata ada yang itu jangan lambat, jangan tidak turun. Berapa bulan tuh tidak turun? 5 bulan. Paham banget. Begini Bu, kebetulan Ibu ada di Komisi 3 ya, yang membidangi masalah kesehatan. Berarti ada terkaitan dengan BPJS. Pasti. Ya. Ada beberapa pasien yang mengeluh bahwa di rumah sakit itu pasien BPJS itu cuma hanya 3 hari. Apa itu aturan dari BPJS atau dari rumah sakit? BPJS itu tidak dibatasi 3 hari. Sekarang Bapak tahu yang belum 3 hari nggak boleh pulang. Jadi aturan dari BPJS sekarang kan banyak nih orang, ini cerita ya, orang datang ke BPJS itu
juru bayar katanya juru bayar, dia mengklaim juru bayar, tapi untuk membayar harus diverifikasi ini. Yang berapa bulan yang lalu kalau tidak diterima suruh balikin duitnya lagi BPJS di rumah sakit ya, banyak aturan. Tercatat 20 triliun minus katanya. Kalau kata saya, oke, minus. Tapi jangan nyalahin masyarakat dong. Jangan kemudian pelayanan masyarakatnya yang dirugikan. Tolong, itu operasionalnya jangan memakan biaya berapa untuk operasional, berapa direktur dibayar, berapa itu dong yang ketatkan, bukan pelayanan kepada masyarakat yang dikurangi. Itu sih permintaan saya. Tetapi terlepas daripada itu, kan itu aturan dari sana. Nah, ada kriteria gawat darurat. Masyarakat itu dengan adanya BPJS kan seneng. Kalau sakit tinggal ke puskesmas, Sekarang banyak yang gratis kan, banyak yang digratiskan oleh pemerintah dibayar. Kadang-kadang memang lupa bahwa ada aturan-aturan yang jelas gitu. Gawat darurat, kata gawat darurat itu adalah orang yang perdarahan, orang yang melahirkan, orang yang sesak, tapi yang sakit gigi juga datang ke IGD. Kenapa gawat darurat? Ini sakit gitu, saya ini gitu, ini gawat darurat dari mana ini. Tapi datang ke IGD itu tidak masuk kriteria gawat darurat. PMT, betul emang kemarin PMT Posyandu itu sampai 5 bulan diutangnya Di awal tahun. Kami pun apalagi Pospindu juga sama mungkin ya. Nah, kami tolong untuk kedepannya jangan sampai macet lagi. Jadi kita ngasih laporan ya uang langsung cair gitu kalau bisa tuh Bu. Ya, satu itu Ibu. Kemudian yang kedua, kita di sini Ibu kan di dapil berapa? Di komisi 3 ya, tentang pendidikan dan kesehatan. Untuk pendidikan kami sudah mempunyai pojok baca Bu di RT 6 di dekat Artesis. Kemudian di Ranggon juga ada. Di sini kami mengusul kepada Ibu mohon bantuannya karena kita juga. Iya, nah itu kan harus dianggarkan karena sekian ratus posyandu, 300 posyandu ya, PMT-nya, terus kadernya tolong dong gitu kan dinaikin ya. Jangan 25 ya, saja udah berapa puluh tahun. Siap Bu, itu selalu menjadi perhatian kami. Bahwa dana untuk posyandu teh berapa sih buat kadernya, berapa sih buat PMT-nya. Sekarang kita masih berkutat, jangan telat. Itu aja jangan telat kan gitu kan. Oke Ibu didengarkan PMT insya Allah, tapi dikabari oleh kami bahwa itu menjadi selalu perhatian agar jangan terlambat. Ternyata memang banyak hal yang kita tidak bisa kerjakan kalau situasi anggaran tidak ada gitu kan. Karena anggaran APBD 1,8 triliun atau 1, sekian itu kan datangnya per termin. Ibu Tresna ini termasuk yang banyak menyampung aspirasi dari kami, sehingga kami acara ini diadakan di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh masyarakat bisa dijadikan aspirasi ke dewan yang di Dewan Kota, yang mudah-mudahan juga pembangunan di RW 15 ini menjadi berkembang dan lebih maju lagi dan lebih baik lagi. Semoga apa yang kita inginkan semuanya bisa tercapai. Saya Kampung Pesantren RW 2 Kalijaga. Saya datang
mana anak saya, mana. Tuh, itu anak saya tuh. Naik motor ke sini ya. Jadi anak saya juga, oh ini yang namanya Surapandan RT7. Jadi tahu naik motor. Wah, ngegas, ternyata dari Kemper naik gitu kan. Kalau naik sepeda lumayan ya. Naik sepeda lumayan itu. Wah ya, naik motor juga. Gitu. Itu anak saya rumahnya di sana. Saya sekarang alhamdulillah di Dapuk ditugaskan di Komisi 3 yang membawahi apa namanya kesehatan, pendidikan ya. Zamannya tuh bahasa ya Suramansi amburadul gitu. Atau bantengan gitu. Satu jalan minta diperjuangkan, kedua kali pengen saya tuh sampah jangan dibuang ke kali, jadi ada kotak tempatnya gitu. Kalau bisa tempatnya ada kotak satu. Kan program pemerintah Ada apa ya? ya ada. Nah, program pemerintah kan sampah kan dibuang ke sungai kan boleh. Iya, Coba minta diperjuangkan sama ibu. siap. Oke. Banyak yang survei tapi ya alhamdulillah belum ya pakai. Jadi itu. Jadi emang untuk di Surapandan ini jalan itu udah hancur dari ujung sampai ujung kecuali hanya beton juga udah apa namanya yang dulu RPKP. Jadi kami emang benar kata Pak Yunus kalau dipakai Yunus itu sampah kan deket kali. Jadi bikin saya sih bikin apa nama bak di dekat kali, di badan kali, mungkin nanti itu kan bisa warga itu di situ nanti untuk penarikannya lebih mudah dari kan ada penarikan tuh dok. Yang kedua saya mohon kepada dokter sebagai anggota dewan, kemarin saya kejadian sampai ribut di arah Kopi Luhur, bukannya saya ini karena termasuknya wilayah kami di sini. Bongkar sampah itu bukan di tempatnya, bahkan di situ dibikin apa namanya gudang. Jadi dia itu bongkar di situ, dipilah di situ. Saya khawatirnya yang sekarang ini yang udah 2 RT itu udah listriknya udah masuk ke warga, apalagi tinggalnya di sebelah tol. Ya kemarin sampai ribut, bahkan di situ ada plang tanah pemerintah. Problemnya jalan yang rusak dan juga sampah. Mangga Ibu. Pak, karena tugas saya mendengar, jadi saya dengarkan. Tapi itu jadi catatan, Pak Chandra. Berarti Surapandan RT 8. Mudah-mudahan kita bisa buatkan itu wadah apa penampungan ya? Penampungan buat sampah. Dicatat ya Pak Chandra, itu di sini ada ini dari setan ya. Terus mengenai jalan, ya nanti absen Pak ya, soalnya kan kita keliling, jadi nanti akan dibagi gitu. Nah, mudah-mudahan dari Bapak dari di RT 8 bisa terbantu gitu. Mohon doanya aja agar saya bisa berhasil meningkat. Oke. Air, udara, bahkan sekarang sudah makin dekat ya Pak ya. Harusnya pembuangannya kan di TPA pusat Bu, tapi sekarang udah geser ke sebelum tol. Makanya ini mungkin yang jadi perhatian daripada Pak RW untuk warganya, karena warganya sudah mulai merasa risih atau terganggu. Besar ya? Ya gitu Bu, mangga Ibu. Itu yang tadi nurunkan sampahnya siapa itu Pak? Itu jadi ada warga kami yang di sini yang di Kopi Luhur, dia bikin lapak itu kan untuk pemilihan. Nah ternyata buang sampah di situ, buang sampah di situ dipilah dulu itu kan tanahnya kan agak kemiringan, jadi sisa sampahnya itu di situ. Dan kami mengkhawatirkan itu nanti air licitnya bagaimana ke depannya gitu. Dan di situ apalagi ada plang tanah pemerintah. Nah, kami mohon, jadi saya itu intinya bukan tidak boleh buang sampah, tapi asal ke tempatnya, jangan sembarangan buang sampah. Satu. Yang kedua, sampah itu dibuang di tanah warga itu kalau malam jam 2, jam 3
kita kan kalau nongkrong di masjid itu sambil ngawasi gitu kan. Pernah saya itu nangkap beberapa mobil suruh bongkar, suruh diangkut lagi. Jadi itu dok, jadi kalau malam, jadi warga khususnya warga RT 04, RT 07 ini kan punya tanah di situ. Nah akhirnya pada buang sampah itu nggak tahu. Nah, jadi ini satu, yang kedua, ini dari kabupaten banyak yang buang ke sini. Kurang asupannya Bu, karena mesin pendorong di Ciremai Girinya itu tidak bisa memadai karena di situ lumayan nanjak Bu. Ya. Makanya kenapa Citraland pengajuannya tidak di ACC oleh PDAM itu karena kalau Citraland dialirkan Permata habis Bu. Nah makanya nanti realisasinya ada reservoir di Argasunya Bu untuk mengaliri dari wilayah khususnya yang sudah yang belum pernah teraliri dan sudah teraliri yang tidak dapat. Siap. Jadi tugasnya dibakar sekian setiap tahun itu bantuan ya untuk warga. Cuman kelihatannya kan tidak bisa langsung jerung gitu ya. Pertama yang di Plangon dulu harus digedein kan. Plangon tuh ada reservoir gede banget. Itu kan baru itu reservoir tuh kan sebelumnya bertahun-tahun tidak punya reservoir itu. Tidak ada Bu. Tidak ada. Nah sekarang ada. Setiap saya tugas ke Sidawangi lewat itu. Lewat ada reservoir gede banget. Nah itu tuh juga dari pemerintah kita membangun. Diharapkan ke kota Cirebon akan lebih baik. Pesan untuk reses ini sangat bagus dan sangat membantu masyarakat untuk mengaspirasi atau keluh kesah dari masyarakat. Dan untuk Ibu Dr. Tresna, apapun keluhan dari masyarakat agar langsung terus ditangani, ditanggapi supaya masyarakat itu lebih percaya lagi dan lebih bagus lagi dan lebih cinta lagi pada Dr. Tresna. Terima kasih. Kan katanya saya sih nggak bisa kerja, nggak bisa usaha, saya mah cuma modal dengkul. Bener nggak? Suka jawab gitu. Padahal kalau versi dokter dengkul itu mahal. Ayo, sekarang jalan dikit dengkulnya sakit. Mahal nggak? Mahal. Modal dengkul itu adalah modal yang paling mahal. Jadi kalau dibilang modal dengkul, miliaran itu harganya. Kalau ditukar dengkulnya gimana kan? Kalau dengkil ya Bu. Kalau dengkil. Jadi artinya kalau modal dengkul itu adalah yang terbesar. Cuman punya modal dengkul itulah yang terbesar, sisanya kreativitas. Ya, dan doa, saya aja doa ya Allah kan gitu kan ya. Sama persoalan kita itu sesuai dengan keadaannya. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semua. Amin. Baik Ibu, sesi pertama sudah selesai. Saya akan kembali ke sesi kedua untuk 3 penanya lagi. Pemaparan Ibu tadi mengenai pendidikan saya tertarik karena mungkin ini bagian daripada dakwah, dan alhamdulillah di RT 07 ini sebetulnya sudah punya PKBM walaupun memang baru berdiri. Kemudian PKBM Al-Hayat baru ini proses perizinannya lagi ditempuh. Siap. Dalam segala keterbatasan tapi terus berjuang ya Pak Jaruki. Jadi sudah ada PKBM muridnya semuanya berapa Pak? PKBM baru ada 11. Kalau MTS 45. Itu perjuangan. Kenapa? Karena mendirikan PKBM tidak gampang. Harus ada fisik, harus ada syarat-syarat, labcom, ada ini, ada itu, luar biasa. Tepuk tangan dong yang biar semangat ini, itu luar biasa. Ya, niat. Pak Jaruki hebat banget. Nah untuk MTS alurnya bukan ke pemerintah kota, alurnya adalah ke Kementerian gitu. Jadi memang harusnya mintanya ke Kementerian Agama.
Tetapi tentu maksudnya Pak Zaruki, tolong dong kita ditengokin gitu. Siapa? Insyaallah. Jadi saya jadi tahu bahwa di RT 7 ada PKBM, ada pesantren, ada MTS. Secara keseluruhan MTS berarti udah banyak banget ya? Banyak. Banyak. Tapi berarti MTS swasta. Iya. Tuh, kalau MTS lain kan yang negeri paling 2 ya? MTS 2, 1, 3 bulan. Jadi oleh masyarakat didirikanlah sekolah-sekolah yang untuk menampung para warga ya, supaya bisa semuanya tidak